Nama gue Raffi. Gue kerja sebagai awak kapal nelayan di Laut Jawa. Malam itu, laut lagi tenang banget, tapi entah kenapa hawa di sekitar terasa dingin dan berat. Angin yang biasanya bawa bau amis laut sekarang malah kayak nyimpen sesuatu yang aneh, kayak bau anyir bercampur wangi bunga melati yang samar-samar ke bawah ombak. Gue nggak ngerti kenapa, tapi dari awal berangkat, hati gue udah ngerasa nggak enak. Langit kelihatan bersih, cuma ada bulan separuh yang cahayanya redup banget, kayak ditutupin kabut tipis. Kapal kayu kami berderit pelan, suara mesinnya menderu malas, dan cuma ada cahaya lampu sorot kecil yang nyala di ujung haluan. Kami berlima malam itu. Gue, Darman, Pak Karto sang kapten, dan dua anak muda baru, Bimo sama Ijal. Biasanya, kalau laut lagi tenang gini, kami seneng banget, soalnya berarti hasil tangkapan bakal banyak. Tapi malam itu suasananya beda. Bahkan si Bimo yang biasanya cerewet aja diam, matanya terus melihat ke laut, kayak takut ada sesuatu muncul dari bawah sana. Waktu kapal mulai menjauh dari pantai, tiba-tiba gue dengar suara halus, seperti nyanyian seorang ibu. Nadanya lembut, pelan, tapi entah kenapa bikin bulu kuduk berdiri. Suara itu nyampai ke telinga gue kayak bisikan yang diseret angin. Nina Bobo, oh Nina Bobo, gue langsung berhenti narik tali jaring, pandangan gue langsung ke arah laut. Cuma ada air hitam bergelombang kecil. Ombak nyentuh lambung kapal pelan, tapi suaranya kayak gema di telinga gue. Gue ngelihat ke sekitar, berharap itu cuma dari radio nelayan lain, tapi nggak ada kapal lain sejauh mata memandang. Laut malam itu kosong, sepi banget, kayak kami sendirian di dunia. Gue nengok ke arah Darman. Wajahnya pucat, tangannya berhenti di gagang kail. Dengar nggak, men? Tanya gue pelan. Darman nggak langsung jawab. Dia narik napas panjang, matanya masih fokus ke laut, terus jawab dengan suara rendah. Udah, jangan dengerin, Rif. Kadang laut manggil pakai suara yang kita kenal, kalimat itu langsung bikin jantung gue serasa turun ke perut. Maksudnya apa, laut manggil? Tapi dari cara dia ngomong, gue tahu dia nggak bercanda. Darman udah belasan tahun melaut, dan katanya, kalau laut manggil pakai suara yang manis, itu tanda ada yang nyapa. Dan yang nyapa itu bukan manusia. Gue coba nutup kuping, tapi anehnya suara itu tetap kedengeran, makin jelas malah, kayak nyanyi di sebelah telinga gue. Nada, Nina Bobo, nya berubah-ubah, kadang pelan kayak melus, kadang berat kayak orang nangis sambil nyanyi. Gue merem sebentar, nahan napas, tapi suaranya makin dekat. Gue ngerasa ada hawa dingin yang nempel di tengkuk. Kayak ada yang berdiri tepat di belakang gue, padahal waktu gue nengok, cuma gelap dan angin. Pak Karto, yang dari tadi di depan setir kapal, tiba-tiba teriak, kalian dengar suara nyanyi juga? Semua langsung saling pandang. Nggak ada yang jawab, tapi dari wajah mereka, gue tahu kami semua dengar hal yang sama. Suara itu berhenti sesaat, terus muncul lagi, kali ini lebih jauh, kayak datang dari arah belakang kapal. Gue ngelangkah ke buritan buat ngecek, tapi langkah gue berat banget, entah kenapa. Di ujung kapal, gue ngelihat air laut yang memantulkan cahaya bulan. Tapi di antara pantulan itu, sekilas gue kayak melihat bayangan seseorang. Kayak ada perempuan berdiri di permukaan air, rambutnya panjang banget, bajunya putih mengambang, tapi cuma sebentar, abis itu hilang. Gue nelen ludah, kering banget tenggorokan gue. Pak, tadi, ada yang berdiri di air, kata gue pelan. Pak Karto langsung nyaut, jangan omong sembarangan di laut, nak. Kalau laut mau nunjukin, dia pasti nunjukin. Tapi kalau enggak, ya diam aja. Nada bicaranya tegas, tapi gue tahu dari sorot matanya, dia juga takut. Angin makin kencang. Lampu sorot kapal tiba-tiba redup, terus nyala lagi. Suara jaring yang kena ombak berubah jadi kayak suara bisikan-bisikan kecil. Gue denger kayak ada yang manggil nama gue dari bawah kapal. Raffi, suaranya lembut banget, kayak suara ibu yang manggil anaknya pulang. Gue langsung kaget dan mundur satu langkah. Gue yakin banget itu bukan halusinasi. Darman lihat ekspresi gue dan langsung bilang, udah, Rif. Jangan direspon. Kalau dia manggil, pura-pura gak dengar. Tapi gimana caranya? Suara itu terus nyusup ke telinga gue, makin lama makin jelas. Raffi, sini, bantu ibu,
Dua kata terakhir itu bikin lutut gue lemes. Gue gak kenal suara itu, tapi ada perasaan aneh di dada gue. Kayak kasihan, kayak pengen nolong, tapi juga takut setengah mati. Gue berdiri di tepi kapal, melihat ke air yang tenang, padahal tadi ombaknya gede. Dan di situ, ada buih kecil yang bentuknya kayak telapak tangan bayi muncul ke permukaan, lalu hilang lagi. Men, lihat deh. Darman langsung narik gue menjauh. Jangan lihat terus, Rif. Kalau udah nunjukin tanda kayak gitu, artinya dia udah tahu kamu melihat dia. Hati gue makin gak tenang. Gue pengen banget pulang. Tapi Pak Karto malah bilang, tenang, kita udah jauh. Kalau balik sekarang, bahan bakar gak cukup. Kita tunggu pagi. Gue pengen protes, tapi belum sempat. Suara itu datang lagi. Tapi kali ini bukan nyanyi. Lebih kayak suara nafas berat dari bawah kapal. Semua orang diam. Bimo bahkan udah nangis pelan sambil nutup kuping. Ijal nunduk, mulutnya komat-kamit baca doa. Gue cuma bisa berdiri kaku, sambil dengar suara itu makin keras, kayak ada yang berenang ngelilingin kapal kami. Kadang suara itu muncul dari kanan, kadang dari kiri. Kadang kayak ada yang ngetok-ngetok bagian bawah kapal dari dalam air. Tok, 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 3 kali ketukan, terus berhenti. Lalu muncul lagi, kali ini dari sisi lain. Tok, tok, tok. Darman langsung narik jangkar kecil, tanda dia pengen berhenti aja di situ. Tapi waktu jangkar dijatuhin ke laut, rantainya berhenti di tengah jalan, kayak nyangkut sesuatu di dasar. Darman tarik-tarik, tapi gak bisa. Pas dia paksa, rantainya tiba-tiba lepas sendiri, dan dari air muncul buih besar banget, kayak sesuatu di bawah sana barusan ngeluarin napas. Gue dan Darman langsung lari ke tengah kapal, muka kami pucat. Pak Karto yang dari tadi diam akhirnya ngomong, udah, kita balik aja. Ini laut lagi gak mau diganggu. Semua langsung setuju. Gak ada yang berani ngomong apa-apa lagi. Kami nyalain mesin dan pelan-pelan putar arah. Tapi yang aneh, suara itu gak berhenti. Senandung itu masih ada, makin lama makin jauh, tapi tetap kedengeran, kayak ngikutin dari bawah air. Kadang pelan, kadang keras, tapi selalu sama nadanya. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Gue berdiri di samping Darman, masih ngeliat ke belakang kapal. Laut gelap banget, tapi di antara gelombang, gue lihat sesuatu yang bikin gue gak bisa tidur berhari-hari. Di belakang kapal kami, di antara ombak yang keperakan karena cahaya bulan, ada bayangan putih kecil yang melayang. Bukan perempuan tadi, tapi seperti anak kecil yang lagi ngambang, tangannya nyentuh permukaan air. Darman ngeliat juga. Kami saling pandang tanpa kata, kapal terus jalan menjauh, tapi bayangan itu gak mengecil. Malah kayak ngikutin kami. Gue udah pengen teriak, tapi suara gue hilang, sampai akhirnya, waktu jarak antara kami dan pantai mulai kelihatan samar, suara nyanyian itu berhenti. Tapi tepat setelah itu, mesin kapal mati mendadak. Lampu padam, dan semua jadi gelap total. Di tengah kegelapan itu, cuma satu hal yang kedengeran, suara napas panjang, berat, dan lembab dari bawah kapal, lalu pelan-pelan, suara itu berubah lagi jadi nyanyian, Nina Bobo, oh Nina Bobo. Dan malam itu, di Laut Jawa yang tenang, kami tahu, bukan cuma kami berlima yang ada di atas kapal. Keesokan malamnya, gue masih kepikiran sama suara itu. Setiap kali gue pejam mata, bayangan perempuan yang berdiri di atas air itu terus muncul di kepala gue. Rambut panjangnya yang menutupi wajah, suaranya yang lembut tapi menyeramkan, dan terutama, bayangan kecil yang melayang di belakang kapal. Gue nggak tahu itu siapa, tapi tiap kali gue ingat, dada gue langsung sesak, kayak ada beban yang nempel di dada. Darman bilang itu cuma halusinasi, efek kecapean dan kurang tidur. Tapi gue tahu dia juga nggak yakin sama omongannya sendiri. Malam itu waktu kami tidur di gubuk nelayan, gue denger dia bangun beberapa kali, kayak orang gelisah. Suatu saat dia bilang pelan, Rif, lo denger gak? Gue pura-pura tidur. Gue gak mau jawab. Karena gue juga denger suara itu, suara nyanyian yang sama, pelan, kayak dibawa angin dari arah pantai. Paginya, suasana di kapal sunyi banget. Biasanya kami bercanda sambil nyapin jaring, tapi kali ini semua diam.
Bahkan Pak Karto yang biasanya bawel aja mukanya kusut. Entah kenapa, meski semalam kejadian itu udah lewat, rasanya hawa laut masih nempel, dingin dan berat. Gue sempet kepikiran buat gak ikut melaut dulu, tapi kapten bilang kalau kita berhenti sekarang, hasil tangkapan bakal turun. Laut cuma mau ngasih rezeki kalau kita berani, katanya sambil nyalain mesin kapal. Kami berlayar lagi sore itu. Langit mulai jingga, tapi awannya aneh, tebal di satu sisi, kayak ada yang nutupin matahari dengan kain kelabu. Gue ngeliat laut yang mulai bergelombang kecil. Anginnya berhembus pelan, tapi rasanya menusuk, dinginnya sampai ke tulang. Gue narik jaket, dan dari jauh gue lihat Darman berdiri di haluan, matanya terus melihat ke cakrawala. Baru sejam kapal jalan, tiba-tiba angin berubah arah. Tadinya berhembus dari selatan, sekarang datang dari utara, dinginnya aneh banget. Dan waktu itu, dari kejauhan, kami dengar suara perempuan lagi. Kali ini bukan nyanyi, Nina Bobo, kayak kemarin, tapi lebih jelas, pelan, dan sedih banget. Anakku, pulanglah. Semua yang di kapal langsung saling pandang. Bimo yang paling muda langsung nutup kuping dan bilang, "Pak, itu suara siapa?" Tapi gak ada yang jawab. Pak Karto buru-buru nyalain radio kapal buat ganggu suara itu, biar gak kedengeran. Tapi yang aneh, radio malah ngeluarin lagu yang sama persis, dengan suara yang sama, nada yang sama, bahkan di tengah-tengah ada suara kayak ombak pecah. Padahal, Darman baru aja nyabut baterai radionya tadi siang karena katanya udah mulai soak. Kami semua tahu radio itu gak mungkin nyala. Tapi sekarang, suara perempuan itu keluar dari speaker, makin keras, makin dekat, sampai gue ngerasa suaranya bukan dari radio, tapi dari sekitar kapal. Gue langsung merinding. Darman yang dari tadi diam tiba-tiba teriak, "Itu! Di belakang kapal!" Semua langsung nengok serentak ke buritan. Dan di sana, di tengah gelombang laut yang mulai tinggi, kami lihat sesuatu yang bikin jantung serasa berhenti berdetak. Ada bayangan perempuan berambut panjang, berdiri di atas air, diam tapi tegak, bajunya putih lusuh, menempel di tubuhnya yang pucat kayak bulan purnama. Rambutnya menutupi wajah, tapi dari sela-sela rambut itu, gue bisa lihat matanya, kosong, gelap, tapi kayak menatap langsung ke arah kami. Dia gak bergerak, cuma berdiri dan nyanyi pelan. "Anakku, pulanglah." Suaranya gak keras, tapi menusuk banget di telinga, kayak suara itu langsung nyusup ke dalam kepala. Gue ngerasa pusing, mata gue kabur, dan telinga gue berdengung. Darman jatuh duduk, tangannya gemetar. Ija langsung nangis sambil komat kamit baca doa, tapi suaranya kalah sama nyanyian itu. Pak Karto buru-buru nyalain mesin buat kabur, tapi anehnya, tuasnya gak bisa digerakin. Mesin kapal gak mau hidup. Dia maksa muter kunci, tapi cuma keluar suara berderit, kayak ada sesuatu yang nyangkut di bawah kapal. Sementara itu, bayangan perempuan itu masih berdiri di atas air, tapi sekarang posisinya makin dekat. Ombak yang harusnya besar malah kayak gak ngaruh ke dia. Kakinya gak tenggelam, gak goyah, cuma tetap berdiri, nyanyi pelan sambil sesekali ngangkat tangan ke arah kami. Bimo, yang dari tadi udah ketakutan, tiba-tiba loncat ke arah belakang kapal, teriak, Udah pergi sana." Tapi belum sempat dia ngomong lebih lanjut, ombak besar datang dari arah perempuan itu dan nyiprat ke kapal. Airnya dingin banget, tapi anehnya, air itu warnanya agak merah, kayak campuran darah dan lumpur. Begitu air itu nyiprat ke muka gue langsung ngerasa pandangan gue kabur, kayak ada bayangan cepat lewat di depan mata. Dan di antara suara angin, gue denger tangisan bayi pelan banget, kayak dari dalam laut. Gue nutup kuping, tapi tangisan itu gak hilang. Malah makin jelas. "Ibu, di mana? Ibu?" Gue ngerasa kepala gue mau pecah. Suara perempuan itu makin kencang, nyanyinya berubah-ubah, kadang lembut, kadang melengking tinggi. Darman ngeraih bahu gue dan teriak, "Rif! Jangan lihat matanya. Jangan lihat dia langsung." Tapi terlambat. Gue udah sempet lihat wajahnya. Mukanya hancur. Kulitnya pucat kehijauan, matanya bolong kayak lubang hitam, dan di lehernya ada bekas luka panjang kayak bekas jeratan tali. Tapi yang paling bikin gue gak bisa lupa adalah, di tangannya, dia megang sesuatu. Kain putih kecil yang basah, dan di dalamnya kayak ada bentuk kecil yang menggeliat pelan,
Kayak bayi, dia terus nyanyi sambil melihat kami satu persatu. Anakku, pulanglah, ibu kedinginan, laut mulai bergelombang makin besar. Kapal kami goyang hebat. Lampu padam lagi. Cuma tersisa cahaya bulan yang bikin semuanya terlihat abu-abu. Bayangan perempuan itu mulai bergerak, pelan, melayang mendekat ke arah kami. Rambutnya ngembang, dan setiap kali angin lewat, ada suara tangis bayi yang ikut ke bawah. Pak Karto langsung ambil garam segenggam dan nyebar ke laut sambil baca doa. Ini lautnya lagi marah. Jangan panik. Tapi gak ada yang bisa tenang. Gue bisa ngerasain kapal kami mulai oleng ke kiri, kayak ditarik sesuatu dari bawah. Darman yang panik langsung ambil senter dan nyorot ke arah air. Cahaya senternya cuma mantul di permukaan ombak, tapi di bawahnya, gue lihat bayangan tangan-tangan kecil muncul dari dasar laut. Banyak banget, kayak ratusan tangan bayi yang melambai-lambai ke arah permukaan. Gue teriak sekeras-kerasnya, tapi suaranya gak keluar. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Gak ada nyanyian, gak ada angin, gak ada ombak. Laut jadi hening total. Perempuan itu udah gak di belakang kapal. Gue pikir semuanya udah beres, tapi dari tengah laut muncul satu buih besar, dan dari dalam buih itu perlahan muncul sesuatu, sebuah guci kecil yang dililit kain putih. Guci itu ngambang di air, muter pelan, dan dari dalamnya keluar bunyi tangisan bayi yang pelan banget. Kami semua berdiri kaku. Guci itu mendekat ke kapal, pelan tapi pasti, sampai akhirnya nempel di lambung kapal kami. Begitu nempel, kapal langsung bergetar pelan, kayak ada yang nahan dari bawah. Pak Karto langsung ambil tongkat kayu buat mendorong guci itu biar menjauh, tapi setiap kali guci itu digeser, dari arah laut muncul suara jeritan panjang, tinggi banget sampai bikin telinga sakit. Jangan sentuh anakku. Gue ngeliat air laut di sekitar kapal berubah jadi gelap, kayak tinta. Dari dalam air itu muncul wajah perempuan tadi, tapi kali ini dia gak berdiri di atas air. Dia muncul dari bawah, melihat ke arah kami dengan mata bolongnya, dan pelan-pelan bibirnya bergerak. Kembalikan dia, sebelum sempat ada yang ngapa-ngapain, angin gede datang tiba-tiba, dan ombak tinggi banget nyerang kapal kami dari sisi kanan. Semuanya gelap. Gue cuma denger teriakan, suara kayu patah, dan nyanyian yang terus nyusul di belakang kepala gue. Anakku, pulanglah. Dan malam itu, gue sadar, mungkin yang kami denger bukan cuma suara, tapi panggilan dari sesuatu yang udah lama kehilangan anaknya, dan gak bisa tenang sebelum nemuin dia lagi. Besok paginya, kapal kami terombang-ambing di perairan yang masih gelap. Matahari belum naik sepenuhnya, tapi sinarnya udah mulai nyelip di antara kabut. Laut terlihat aneh, bukan biru, tapi abu-abu pucat, kayak warnanya disedot sesuatu dari bawah. Bau amisnya juga beda, lebih tajam, kayak bau logam campur bunga busuk. Semua di kapal diam. Gak ada yang ngomong sepatah kata pun sejak malam itu. Gue duduk di ujung kapal sambil nunduk, ngerasa kepala berat banget. Suara nyanyian itu masih terngiang-ngiang di telinga, bahkan sekarang pun kayak masih kedengeran samar. Darman duduk gak jauh dari gue, matanya kosong, rambutnya kusut, dan tangannya terus gemetaran. Sesekali dia ngeremas baju di dadanya, kayak nahan sesuatu di dalam dada. Pak Karto, yang biasanya paling tenang, kelihatan tegang. Dia terus meliatin laut, matanya nyapu setiap sudut, kayak takut ada sesuatu muncul lagi dari permukaan. Bimo dan Ijal gak banyak omong. Mereka cuma duduk saling deket, sesekali ngelirik ke arah buritan, tempat bayangan perempuan itu muncul semalam, sampai akhirnya, Darman tiba-tiba nunjuk sesuatu di air. Pak, itu apaan? Kami semua langsung nengok. Di antara ombak kecil yang pelan banget, ada sesuatu ngambang. Awalnya gue kira botol plastik, tapi makin dekat, makin jelas bentuknya. Sebuah guci kecil, dililit kain putih yang udah kotor, dan di bagian atasnya ada simpul tali kecil, kayak sengaja diikat biar gak kebuka. Guci itu pelan-pelan muter sendiri di atas air, seolah ditarik arus kecil yang cuma ada di sekitarnya aja. Pak Karto langsung berdiri. Jangan ada yang sentuh, katanya keras. Itu bukan barang manusia. Biar aja, jangan diambil. Tapi Darman, yang dari tadi udah kelihatan gelisah, malah jalan ke arah buritan. Men, jangan, gue cegah dia. Enggak, Rif.
Gue cuma mau lihat. Siapa tahu cuma barang hanyut biasa. Suaranya pelan, tapi matanya kelihatan aneh. Ada campuran rasa penasaran dan sesuatu yang kayak merasa dipanggil. Dia ambil jaring kecil dan narik guci itu pelan ke arah kapal. Kain putih di guci itu udah setengah sobek, tapi masih nempel kuat di leher guci. Waktu guci naik ke kapal, udara langsung berubah. Angin yang tadinya kencang tiba-tiba berhenti. Suara ombak hilang. Laut jadi diam, seolah-olah semua berhenti bernapas. Gue bisa denger degup jantung gue sendiri di telinga. Pak Karto ngulang lagi, jangan dibuka, men. Gue serius. Tapi Darman kayak gak denger. Tangannya gemetar waktu ngeraba kain putih di guci itu, lalu dia mulai buka simpulnya pelan-pelan. Kainnya basah, berat, dan waktu akhirnya terbuka, bau busuk langsung nyebar. Bau itu bukan bau ikan, tapi kayak bau bangkai lama yang ketimpa lumpur. Kami semua mundur spontan, tapi Darman terus buka sampai kainnya kebuka semua, dan di dalam guci itu, ada mainan bayi rusak, boneka kecil dari kain yang udah sobek di bagian kepalanya, matanya cuma tinggal satu, dan di sela-sela sobekan itu terselip sehelai rambut panjang banget. Rambutnya basah, lengket, dan kayak baru ditarik dari air. Darman bengong. Dia pegang boneka itu, tapi begitu jari-jarinya nyentuh rambut itu, udara langsung berubah. Angin berhenti total, dan tiba-tiba semua suara lenyap. Laut jadi benar-benar hening, kayak dunia berhenti. Gue bisa denger detik napas kami satu-satu. Lalu, dari bawah kapal, muncul suara lain, suara yang bikin darah gue beku di tempat. Tangisan bayi. Pelan, tapi jelas banget. Tangisan itu datang dari bawah air, kayak ada bayi yang nangis di dalam laut. Wah, semua orang langsung kaku. Darman refleks melempar guci itu ke lantai kapal. Tapi yang bikin kami semua ngeri, guci itu gak pecah dan gak tenggelam. Guci itu malah pelan-pelan berputar sendiri, muter makin cepat, dan dari dalamnya muncul buih kecil yang berbentuk bulat kayak napas seseorang yang keluar dari air, dan di tengah-tengah buih itu, muncul wajah perempuan samar, kayak bayangan di permukaan air. Wajahnya setengah terlihat, setengah kabur, tapi matanya kelihatan jelas, gelap, dalam, dan kosong. Mulutnya bergerak pelan, dan suaranya keluar nyusuk di antara bunyi tangisan bayi itu. Jangan buang, anakku. Suara itu pelan, tapi menggema sampai ke seluruh kapal. Dingin langsung nyusup ke kulit gue. Rambut di tangan gue berdiri semua. Gue bisa ngerasa hawa lembab di leher gue, kayak ada yang tiup pelan dari belakang. Bimo langsung teriak, buang aja gucinya. Lempar ke laut. Tapi Pak Karto nahan. Jangan. Sekali udah diangkat, gak bisa sembarangan dibuang. Laut bisa marah. Darman masih bengong, mukanya pucat banget. Dia mundur beberapa langkah, tapi matanya terus ke arah guci itu. Pak, itu tadi ngomong, katanya lirih. Pak Karto gak jawab. Dia cuma ngambil botol berisi garam dan mulai nyebar di sekitar guci sambil baca doa. Tapi baru setengah kalimat, mesin kapal tiba-tiba mati, suara deru mesin langsung hilang. Lampu-lampu kapal padam, dan cuma tersisa suara angin yang tiba-tiba muncul lagi, tapi kali ini lebih dingin dan berputar kayak pusaran. Laut di sekitar kapal bergolak pelan. Dari bawah muncul gelembung-gelembung besar yang pecah satu-satu, dan setiap kali pecah, terdengar suara napas berat, dalam, dan panjang, kayak seseorang yang baru muncul ke permukaan. Kami semua panik. Ija langsung jongkok di lantai kapal, baca ayat kursi keras-keras. Bimo udah nangis histeris, sementara Darman masih berdiri terpaku. Guci itu sekarang muter makin kencang di lantai kapal, dan dari dalamnya keluar suara tangis bayi yang makin keras. Wah, ibu, dingin, tangisannya bukan tangisan bayi biasa. Ada rasa sedih di dalamnya, kayak bayi itu udah nangis lama banget tanpa henti. Dan setiap kali suara itu keluar, air laut di sekitar kapal makin tinggi, makin berombak, dan warna airnya berubah jadi kehitaman. Pak Karto coba nyalain mesin lagi, tapi gak nyala. Mesinnya gak respon. Kayak ada yang nyumbat di bawah, katanya panik, tiba-tiba kapal goyang keras. Semua hampir jatuh. Gue pegang tiang buat jaga keseimbangan, dan dari celah di bawah kapal,
gue bisa lihat bayangan besar lewat di bawah air. Bentuknya samar, tapi panjang banget, kayak sesuatu yang bergerak perlahan melingkari kapal kami. Pak, ada yang di bawah, gue teriak. Semua langsung melihat ke air, dan di saat itu, Guci yang dari tadi muter berhenti mendadak. Permukaannya jadi bening, kayak kaca, dan di situ kami semua ngelihat bayangan perempuan yang sama seperti semalam, muncul pelan, wajahnya lebih jelas, lebih menyeramkan. Dia ngelihat ke atas, tepat ke arah kami. Mulutnya terbuka, tapi gak keluar suara. Cuma matanya aja yang berkedip pelan, dan dari matanya, keluar 2 titik air jernih yang turun ke laut, berubah jadi buih, lalu tenggelam. Setelah itu, dari dasar laut muncul 1 gelembung besar, kayak napas panjang seseorang yang baru keluar dari dalam air setelah lama tenggelam. Suara napas itu dalam banget, bikin badan gue bergetar. Dan begitu suara itu berhenti, semua kembali tenang, tapi bukan tenang yang biasa. Tenang yang malah bikin ngeri, kayak semua makhluk laut lagi nahan diri buat gak bergerak. Kami semua cuma bisa saling pandang, gak ada yang berani ngomong apa-apa. Guci itu masih di lantai kapal, diam, gak muter lagi. Tapi di dalamnya, boneka bayi itu pelan-pelan bergerak sendiri, goyang ke kiri dan ke kanan, kayak ada tangan kecil yang lagi ngebuai dari dalam, dan waktu itulah gue sadar, suara tangisan bayi tadi belum berhenti. Suaranya makin jauh, makin dalam, tapi masih kedengeran jelas dari dasar laut. Ibu, ibu, suara itu terus terdengar bahkan setelah ombak berhenti, seolah laut masih menyimpan seseorang di dalamnya, dan dia belum bisa pergi sebelum anaknya dikembalikan. Suara itu masih terdengar, sayup tapi jelas, seolah keluar dari dasar laut. Tangisan bayi yang pelan itu berubah jadi alunan lirih, makin lama makin tenggelam bersama gelapnya malam. Gue, Darman, Pak Karto, dan yang lain cuma bisa diam di atas kapal, merasa waktu berjalan lambat banget. Laut di sekitar kami seolah kehilangan arah, cuma ombak kecil yang terus memukul sisi kapal dengan ritme aneh. Gue mulai sadar, sejak guci itu kami buka, sesuatu di laut ini udah berubah, bukan cuma suasananya, tapi juga hawa yang kami rasain. Malamnya, keadaan makin parah. Mesin kapal masih belum bisa nyala meski udah dibongkar berkali-kali. Darman dan Bimo udah hampir putus asa. Gak ada yang rusak, tapi mesinnya mati total, kata Darman sambil ngelap tangannya yang penuh oli. Suaranya berat, matanya merah karena kurang tidur. Pak Karto cuma duduk di kursi kemudi, tatapannya kosong ke arah laut yang mulai berombak. Angin malam makin kencang, dinginnya nusuk tulang. Gue bisa ngerasa kapal mulai goyah tiap kali ombak besar datang. Langit gelap banget malam itu, gak ada bintang sama sekali. Cuma sesekali kilat kecil yang muncul di kejauhan, seolah lagi nyembunyiin sesuatu di balik cahaya itu. Sekitar tengah malam, waktu kami lagi ngumpul di dek atas, suara itu datang lagi. Bukan tangisan bayi seperti sebelumnya, tapi nyanyian pelan. Kali ini suaranya lebih dekat. Bukan dari laut, bukan juga dari udara. Tapi, dari bawah dek kapal, nada lagunya sama seperti malam-malam sebelumnya. Pelan, mendayu, tapi ada kesedihan yang dalam banget di setiap katanya. Anakku, pulanglah, jangan tinggalkan ibu. Gue langsung merinding. Darman ngeremot senter dan melirik gue. Rif, lu denger gak? Gue cuma bisa ngangguk pelan. Kami berdua saling tatap, dan tanpa ngomong banyak, gue langsung ambil senter dan turun ke bawah. Tangga kayu kapal berderit waktu gue injak. Udara di bawah dek lembab banget, bau asin bercampur amis menyengat hidung. Senter gue nyorot ke lantai yang udah mulai basah. Air laut masuk lewat celah kecil di sisi kanan kapal. Tapi yang bikin gue berhenti napas adalah, di antara gelembung-gelembung air itu, ada sesuatu yang gerak pelan. Gue jongkok, nyorot lebih dekat. Dan disitulah gue lihat wajah seorang perempuan muncul di permukaan air yang menggenang di lantai. Wajahnya pucat banget, kayak gak punya darah. Matanya kosong, tapi tajam, melihat langsung ke arah gue. Rambut panjangnya melayang-layang di air, bergerak lembut seolah mengikuti arus kecil dari celah kapal. Dia buka mulut pelan, dan nyanyiannya berubah jadi isak tangis. Aku cuma mau anakku, jangan bawa dia pergi. Suaranya pelan banget, tapi jelas. Setiap kata yang dia ucapin kayak langsung nyusup ke telinga gue, bikin kepala berat dan dada sesak. Gue mundur 1 langkah, tapi mata gue gak bisa lepas dari wajah itu.
Semakin gue mundur, semakin wajah itu naik ke permukaan air. Sekarang gue bisa lihat bahunya, rambutnya yang nempel di pipi, dan matanya yang mulai basah oleh air mata, atau mungkin air laut. Darman yang ngikutin dari atas langsung nyorot senter ke arah gue. Rif, lu ngapain bengong di situ? Tapi begitu cahayanya nyentuh permukaan air, bayangan perempuan itu hilang. Air jadi tenang lagi, cuma menyisakan gelembung kecil yang pecah satu-satu. Gue berdiri kaku beberapa detik, baru bisa jawab, "Men, gue lihat dia. Dia yang nyanyi." Darman nelen ludah. "Lu yakin bukan bayangan?" "Enggak, men. Itu wajahnya jelas banget." Dia nangis sambil ngomong soal anaknya. Gue berhenti sebentar, merasa lidah gue berat buat ngomongin hal itu. "Men, jangan-jangan Guci itu tempat arwah anaknya?" Darman nyaut cepat, matanya ngebulat. "Lu juga kepikiran gitu?" Kami berdua saling pandang lama. Kapal kembali bergetar pelan, kali ini lebih kencang dari sebelumnya. Dari atas terdengar suara Pak Karto manggil, "Cepat naik." Ombak makin tinggi. Gue dan Darman langsung naik ke dek atas. Dan bener aja, laut lagi gak bersahabat. Ombak naik sampai 2 meter, nyiram sebagian dek kapal. Angin berputar kencang banget, bikin tali-tali kapal berkibar keras. Pak Karto berdiri di depan kemudi sambil melihat kompas, tapi jarumnya muter gak tentu arah. "Arah hilang," teriaknya. "Kompasnya kacau." "Pak, itu di laut." Bimo tiba-tiba nunjuk ke arah kanan kapal. Kami semua nengok, dan di tengah ombak tinggi, ada bayangan perempuan berdiri di atas air lagi. Rambutnya panjang banget, melayang-layang, dan di tangannya dia kayak gendong sesuatu yang kecil. Waktu kilat menyambar, kami semua bisa lihat jelas, itu bayi, tapi bukan bayi hidup. Bayi itu kaku, kulitnya pucat, dan dari mulutnya keluar air laut yang menetes terus ke permukaan. Perempuan itu nyanyi lagi, tapi kali ini nadanya beda. Gak sedih, tapi penuh amarah. "Kenapa kalian bawa anakku pergi?" Suara itu gak cuma kedengeran di telinga, tapi juga di dalam kepala. Gue ngerasa dunia berputar, kayak kepala mau pecah. Ombak makin besar, dan setiap kali perempuan itu nyanyi, ombak menghantam kapal lebih keras. Pak Karto berusaha teriak sambil megang kemudi, "Bimo! Ijal! Amankan layar!" Tapi suara angin terlalu kencang. Kapal goyah hebat, dan Guci yang tadi kami simpen di dek belakang tiba-tiba meluncur sendiri ke depan. Guci itu berhenti tepat di ujung kapal, dan dari dalamnya keluar suara tangisan bayi lagi. Darman langsung nyamperin, "Kita harus balikin Guci ini ke laut, Rif." "Jangan," kata Pak Karto keras. "Kalau salah buang, dia bisa marah makin parah." "Tapi Pak, kalau gak dibuang, kapal bisa tenggelam." Darman nekat buka tali pengikat Guci itu, tapi sebelum sempat dilempar, tangan dingin muncul dari permukaan laut dan nangkap pergelangan tangannya. Darman jerit sekencang-kencangnya. Tangannya ditarik kuat, hampir jatuh ke laut. Gue dan Bimo langsung narik badannya rame-rame, tapi tangan itu kuat banget. Gue ngeliat jelas, tangan itu pucat, jari-jarinya panjang, dan kukunya hitam kayak arang. "Balikan, anakku." Suara itu lagi-lagi muncul, kali ini bukan dari jauh, tapi dari bawah kapal. Kapal bergetar hebat, dan air mulai masuk dari sisi kiri. Gue gak tahu gimana caranya, tapi perempuan itu sekarang udah ada di samping kapal, setengah badannya keluar dari laut. Rambutnya nempel di muka, matanya kosong tapi menatap langsung ke arah Guci itu. Guci di tangan Darman bergetar, kayak ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Suara bayi makin keras, sampai akhirnya tutup Guci terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar semburan air, dan suara tangis berhenti mendadak. Semua diam, perempuan itu berhenti nyanyi. Dia cuma berdiri di situ, melihat ke arah kami. Lalu pelan-pelan, dia buka tangannya yang tadi gendong sesuatu, dan yang ada di situ cuma kain putih kosong. Dia lihat ke Guci, terus ke kami, matanya berubah sedih banget, kayak seorang ibu yang baru sadar anaknya udah gak ada lagi. "Kalian udah bukain segelnya," katanya pelan. Sekarang, dia gak bisa pulang. Habis ngomong itu, perempuan itu pelan-pelan tenggelam. Bukan jatuh,
tapi ditarik perlahan oleh ombak. Guci di tangan Darman jatuh ke laut, muter sebentar, lalu tenggelam bersamaan sama dia. Ombak langsung reda, angin berhenti, dan laut kembali tenang, tapi gak lama, dari dasar laut muncul satu gelembung besar, napas panjang, berat, kayak seseorang yang baru aja pergi untuk selamanya. Gue dan yang lain berdiri diam, gak ada yang berani ngomong sepatah kata pun, laut benar-benar sunyi. Tapi di antara kesunyian itu, gue masih bisa dengar sesuatu yang halus banget, kayak bisikan di ujung telinga. Terima kasih, tapi dia tetap di sini, dan saat itu, gue sadar. Mungkin arwah anak itu gak pernah mau pergi. Mungkin mereka berdua sekarang udah nyatu di dasar laut, menunggu siapapun yang berani mengganggu lagi. Laut benar-benar sunyi malam itu, tapi di antara kesunyian itu, gue masih bisa dengar sesuatu yang halus banget, kayak bisikan di ujung telinga. Terima kasih, tapi dia tetap di sini. Itu kata-kata terakhir yang gue dengar sebelum semuanya gelap. Setelah itu, gue gak inget apa-apa lagi. Begitu gue sadar, gue udah terbaring di rumah sakit dengan infus di tangan dan tubuh yang penuh luka lebam. Di sebelah gue, cuma ada Darman yang juga masih setengah sadar. Sementara dua teman lain, Bimo dan Pak Karto, dinyatakan hilang. Mereka gak pernah ditemukan, bahkan setelah tim penyelamat nyisir laut berhari-hari, pagi harinya, cuma 3 dari kami yang selamat. Kapal kami ditemukan terombang-ambing di dekat perairan Tegal, tanpa arah, tanpa tenaga. Polisi laut yang nemuin bilang mesin kapal berkarat total, padahal baru seminggu sebelumnya diservis dan masih mulus. Katanya, waktu mereka naik ke kapal, suasananya aneh banget. Gak ada tanda-tanda benturan, tapi udara di sana bau amis tajam kayak darah dan karat. Mereka juga bilang, di salah satu sisi kapal, ada bekas tangan, panjang dan pucat, terpampang jelas di papan kayu. Tapi bukan tangan manusia biasa, jarinya panjang banget dan bekasnya dalam, kayak terbakar, yang bikin mereka paling bingung, mereka nemuin satu guci kecil ngambang di samping kapal. Guci yang sama. Guci itu masih dililit kain putih, tapi kali ini kainnya basah kuyup dan warnanya berubah ke abu-abuan. Salah satu petugas yang penasaran sempat buka tutup guci itu. Katanya, di dalamnya cuma ada air laut dan mainan bayi yang sama persis seperti yang pernah kami lihat. Mainan itu udah rusak, sebagian catnya terkelupas, dan dari mulut mainan itu keluar busa asin yang kecil banget, kayak busa dari ombak. Sejak hari itu, gue gak pernah berani lagi naik kapal. Laut yang dulu gue anggap sahabat udah berubah jadi sesuatu yang menakutkan. Setiap kali ngeliat ombak dari kejauhan, gue ngerasa kayak dia balik ngeliatin gue juga. Seolah-olah dia tahu, gue pernah nyentuh sesuatu yang seharusnya gak gue ganggu. Malam pertama setelah keluar dari rumah sakit, gue gak bisa tidur. Di kamar, masih kerasa bau garam laut yang entah kenapa nyisa di hidung gue. Gue udah buka jendela, tapi hawa kamar tetap lembab kayak di dalam perahu. Gue pikir itu cuma sugesti, tapi pas jam 2:15, gue denger suara yang bikin darah gue langsung dingin. Dari luar jendela, diiringi suara angin malam, pelan banget tapi jelas, nyanyian itu datang lagi. Nina Bobo, anakku pulanglah. Gue langsung duduk di kasur, jantung deg-degan. Gue tahu suara itu. Gak salah lagi. Suara perempuan yang sama, lembut tapi bikin jantung berhenti sepersekian detik. Gue jalan pelan ke arah jendela, dan di luar sana cuma ada halaman belakang rumah gue yang gelap. Tapi suara itu terus nyanyi, makin pelan, makin dalam, seolah-olah dia bukan nyanyi dari luar rumah, tapi dari dalam kepala gue sendiri. Gue tutup telinga, tapi suara itu tetap kedengeran. Malah makin jelas, dan di sela-selanya ada suara bayi, nangis pelan, lirih, kayak minta digendong. Gue langsung mundur, nafas gue pendek-pendek. Gue tarik selimut, nutup seluruh badan, berharap suara itu hilang. Tapi tiba-tiba, gue ngerasa udara di kamar berubah. Angin dingin nyusup dari bawah pintu, bikin bulu kuduk gue berdiri. Perlahan, gue ngerasa kasur gue bergetar pelan, kayak ada yang naik ke atasnya. Suaranya makin dekat, dan di antara hembusan angin itu, gue denger napas berat seorang perempuan. Napasnya panjang, kadang terdengar seperti tangisan. Gue gak berani buka mata, tapi telinga gue nangkep jelas,
langkah pelan itu berhenti tepat di samping kasur gue. Lalu ada sesuatu yang dingin nyentuh pundak gue, lembut tapi bikin kulit gue kaku. "Kamu udah lihat anakku kan?" Suara itu pelan banget, tapi masuk langsung ke dalam kepala. Gue nahan napas, gak berani gerak. Detik berikutnya, suara bayi nangis lagi, kali ini dari arah bawah kasur. Gue ngerasa jantung gue kayak mau copot. Pelan-pelan gue buka mata sedikit, dan dari celah selimut, gue ngeliat sesuatu yang bikin darah gue berhenti mengalir. Di ujung kasur, ada kaki perempuan, pucat, basah, dan masih netesin air laut. Di lantai, jejak air asin membentuk garis menuju jendela yang kebuka sedikit. Gue refleks tarik selimut lebih kencang, tapi selimut gue tiba-tiba ditarik dari arah bawah. Gue coba lawan, tapi kekuatannya luar biasa. Dalam hitungan detik, selimut gue kebuka semua, dan gue ngeliat dia, perempuan itu. Wajahnya sama persis kayak yang gue lihat di kapal. Rambut panjangnya masih nempel di pipi, matanya kosong tapi penuh kesedihan. Dia berdiri di depan jendela, dengan bayi kecil di tangannya yang kaku dan pucat. Dia nyanyi lagi, kali ini lirih, seperti bicara pada anaknya. "Tidurlah, anakku, Ombak sudah tenang." Gue gak tahu kenapa, tapi waktu itu gue cuma bisa nangis. Antara takut dan kasihan. Gue sadar, dia gak sepenuhnya jahat. Dia cuma nyari anaknya yang gak bisa dia temuin. Tapi yang bikin gue gemetar adalah, bayi yang dia gendong tiba-tiba buka mata, mata hitam polos yang menatap langsung ke arah gue, dan dari mulutnya keluar suara seperti air mengalir. Gue spontan mundur, jatuh dari kasur, dan waktu gue lihat lagi ke arah jendela, mereka berdua udah gak ada. Yang tersisa cuma bekas air asin di lantai, bentuknya mirip telapak kaki kecil, kayak bayi baru belajar jalan. Paginya, gue langsung pergi ke rumah Darman buat cerita. Tapi waktu gue sampai di sana, istrinya bilang Darman gak tidur semalaman. Katanya, Darman juga denger nyanyian yang sama di rumahnya, tapi bukan cuma sekali. Tiap kali dia coba tidur, ada suara dari dapur, suara perempuan yang nyanyi pelan, dan kadang diselipin tawa kecil bayi. Gue langsung ngerasa perut gue mual, kayak dunia muter. Artinya, bukan cuma gue yang dihantui. Mungkin arwah itu ngikutin kami. Satu-satu, beberapa hari kemudian, gue dengar kabar kalau Darman tiba-tiba hilang. Katanya, dia keluar malam-malam ke dermaga, bawa perahu kecil. Orang-orang yang lihat bilang dia ngomong sendiri, seolah lagi ngajak seseorang pulang. Perahunya ditemukan keesokan harinya, terombang-ambing di tengah laut, tapi Darman gak ada di mana-mana. Di atas perahunya, polisi nemuin kain putih kecil, basah, dan masih nempel garam laut. Sejak itu, gue makin yakin, apa yang terjadi di laut waktu itu bukan cuma kejadian aneh biasa. Itu kutukan. Dan kutukan itu gak berhenti di laut. Dia ngikut ke darat, nyari siapapun yang pernah nyentuh guci itu. Malam-malam berikutnya, gue selalu ngerasa ada yang ngawasin. Kadang dari jendela, kadang dari arah kamar mandi. Setiap kali angin malam lewat, gue bisa denger suara lembut yang sama. "Nina Bobo, anakku pulanglah." Sampai akhirnya gue sadar satu hal, mungkin, selama guci itu masih ada di dunia ini, arwahnya gak akan pernah tenang. Gue coba cari cara buat melupain, tapi gak bisa. Karena tiap malam, selalu ada satu hal yang ngebangunin gue dari tidur. Suara itu. Nyanyian itu. Kadang pelan, kadang cuma beberapa bait, tapi selalu sama. Dan malam tadi, waktu gue bangun karena denger nyanyian itu lagi, gue lihat sesuatu di depan rumah. Di bawah cahaya bulan, ada sosok perempuan berdiri di pinggir jalan, rambutnya terurai panjang, dan di tangannya, dia gendong sesuatu yang dibungkus kain putih. Dia gak ngapa-ngapain, cuma berdiri, ngeliatin rumah gue lama banget. Sampai akhirnya, dia pelan-pelan senyum, lalu jalan menjauh ke arah pantai. Gue cuma bisa berdiri di jendela, gemetar, karena sekarang gue tahu, dia belum pergi. Laut mungkin kelihatan tenang di siang hari, tapi malamnya, laut punya nyawa sendiri. Dan buat kami yang pernah ganggu penghuninya, laut gak pernah lupa. Kadang, laut bisa ngelupain badai, tapi gak pernah ngelupain siapapun yang udah bikin dia marah. Gue sadar, sekeras apapun gue coba kabur, senandung itu akan terus nyusul,
selama arwah ibu itu belum bareng lagi sama anaknya. Dan malam itu, sebelum gue coba tidur, dari kejauhan, di antara suara ombak yang memecah di pantai utara, gue denger lagi nyanyian yang sama. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo, digigit nyamuk, cuma kali ini, suara bayinya gak nangis lagi. Dia malah ikut nyanyi. Pelan. Bersama ibunya. Dan di antara setiap baitnya, gue ngerasa mereka berdua belum selesai.